Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Rio di sini. Oke guys, kembali kita lanjutkan materi-materi edukasi kita ya terkait trading cryptocurrency khususnya di Binance Exchanger. Yang mana pada materi ini kita membahas ini inovasi terbaru yang saya temukan kembali ya, bagaimana kita bisa membuat double profit di Binance ya. Berikut adalah tips dan triknya. Oke, check it out. Introduction. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang spot market dan future market. Pada kesempatan kali ini kita memanfaatkan kedua fitur tersebut untuk mendapatkan keuntungan 2 kali lipat atau double profit. Sebelum masuk ke bagian teknis, ada beberapa rule atau aturan yang perlu kita ketahui sehingga nantinya akan memudahkan kita dalam melakukan transaksi. Oke ya guys, jadi untuk mendapatkan double profit di Binance ini ada beberapa rule yang perlu kita ikuti ya, yang perlu kita pahamin. Oke, nomor 1, pastikan tren yang sedang berlangsung adalah uptrend secara mayor trend. Oke, nomor 2, pastikan Anda sudah menguasai untuk spot market dan coin M future market ya. Dan yang ketiga, Anda hanya mencari posisi buy saja karena mengikuti mayor trend yang uptrend. Nomor 4, transaksi pertama Anda buy terlebih dahulu Bitcoin di spot market. Nomor 5, lalu transfer Bitcoin tersebut ke coin M future market. Nomor 6, transaksi kedua Anda buy Bitcoin di coin M future, sesuaikan size masing-masing. Nomor 7, lalu tunggu harga Bitcoin naik sesuai dengan target price yang kita inginkan. Oke guys, jadi untuk mendapatkan double profit di Binance ini ada beberapa rule yang harus kita lakukan step by stepnya dan harus kita pahamin ya. Pertama itu di sini kita memanfaatkan fitur ada dua fitur, yaitu fitur spot market dan fitur future market. Nah, future market ini kan dia terbagi menjadi dua guys. Jadi ada yang USDT future, ada yang coin future. Nah, kita memilih yang future itu yang di coin future seperti itu. Jadi kombinasi kita adalah antara spot market dengan coin future. Nah, kalau teman-teman belum tahu coin future itu apa, ya teman-teman bisa nonton videonya yang di sini ya, yang ini. Ini panduan trading future market ini antara USDT dan coin future. Ini nonton dulu seperti ini ya, jadi biar nyambung nanti kita ketika bahas materi ini. Oke guys, jadi saya anggap teman-teman sudah paham ya terkait dengan coin M future. Kalau belum paham dengan coin future itu apa, nonton dulu video sebelumnya. Oke, nah jadi kita memanfaatkan kedua fitur ini kan, spot market dan future market, tapi yang koinnya, yang coin future-nya. Coin future itu bedanya dengan USDT future itu hanya letaknya pada orientasi profitnya. Kalau USDT future itu berarti orientasi profitnya ya dalam bentuk USDT. Sementara coin future itu orientasi profitnya dalam bentuk koin. Nah, dalam materi ini kita ambil contohnya itu adalah Bitcoin ya teman-teman. Oke. Nah, setelah kita memanfaatkan kedua spot market dan coin future ini, maka kita harus tahu harus memilih satu trennya, tren yang secara mayor trend, yaitu uptrend. Karena kenapa kita memilih yang uptrend? Karena kita untuk pertama sekali mengambil posisi buy-nya di spot market dulu, gitu kan? Karena kan spot market kan satu arah, ya satu arah, dia hanya satu arah dengan uptrend gitu loh. Makanya posisinya harus mengambil posisi entry buy. Kita hanya mencari buy saja nih, kita hanya mencari buy. Ketika jadi metode ini hanya berlaku untuk ya yang uptrend ya, secara mayor trend dia uptrend. Kemudian kita masuk ke dalam hanya mencari posisi buy di spot marketnya dulu. Oke ya. Nah, setelah kita masuk ke dalam setelah kita buy di spot market, dalam misal Bitcoin ya, kita buy Bitcoin di spot market, lalu Bitcoin ini yang kita transfer ke coin future gitu. Nah, sampainya di wallet coin future, kita kembali melakukan buy lagi gitu, melakukan buy Bitcoin lagi sesuai dengan size masing-masing. Jadi posisi setelah kita transfer ke coin future kan posisi kita sudah berada di future market nih kan. Nah, tapi dalam bentuk coin future karena orientasi kita kan mau mengakumulasi kan Bitcoinnya gitu. Nah, kita masukkan misalkan size kita kita buy long
di coin future misalkan dengan size 0,1 gitu misalkan. Nah, setelah nanti itu mencapai target ya, artinya kita profit dalam bentuk Bitcoin di coin future, maka nanti kita transfer lagi Bitcoin kita ke spot market. Nah, ketika sampai di spot market lagi, posisi nilai tukar kita Bitcoin dengan USDT kan juga sudah bertambah. Artinya apa? Artinya kita kembali profit dalam bentuk USDT di spot market. Kalau tadi awalnya kita di coin future kita profit dalam jumlah Bitcoin yang bertambah banyak, maka ketika kita transfer, kita sell, ketika kita mau keluar ke dalam bentuk USDT, kita keluarnya di spot market. Ketika nilai tukar dengan Bitcoinnya juga dengan USDT-nya juga sudah bertambah naik gitu. Makanya disitulah kita melakukan sell. Itulah pola double profit ya. Jadi dalam satu transaksi itu kita bisa melakukan double profit. Kita buy dulu Bitcoin di spot market, lalu Bitcoinnya kita transfer ke coin future, sampai di coin future kita buy lagi Bitcoin ya, kita open long buy di situ sesuai dengan size masing-masing. Ketika dia sudah mencapai target kita, kita transfer kembali, kita keluar untuk bisa parkir ke USDT, kita transfer dulu ke spot market kembali, lalu kita sell Bitcoin kita ke USDT. Seperti itu. Itu sampai ya sampai dengan harga yang kita inginkan lah, target price-nya. Oke ya teman-teman, udah paham ya sekilas? Oke, next. Hasilnya adalah result, hasilnya itu ketika harga Bitcoin naik akan mencapai sesuai target yang kita inginkan, maka kita sudah profit di coin future satu kali. Artinya jumlah Bitcoin kita sudah bertambah banyak. Nomor 2, lalu transfer Bitcoin tersebut ke spot market dalam waktu yang sama. Yang ketiga, lalu sell atau jual Bitcoin tersebut ke spot market dengan pairing BTC USDT. Artinya di sini kita profit yang kedua kali dalam nilai tukar dengan USDT. Part down, selesai. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah hasilnya. Setelah kita mengikuti rule yang ini, maka ini adalah dampaknya, efeknya atau hasilnya ya. Ketika kita posisi kita sudah kita transfer tadi kan ke coin future, yang mana awalnya kita buy Bitcoin di spot market, lalu kita transfer ke coin future, kemudian kita buy, open long buy di coin future ya, dan harga naik dan kita sudah mencapai target ya, maka di sini kita profit satu kali. Kemudian setelah kita profit, kita mau keluar kan, kita keluarlah ke spot market, kita transfer Bitcoin tersebut ke dalam spot market dalam waktu yang sama gitu loh. Jangan dalam waktu yang lama. Karena kenapa? Karena dengan posisi waktu yang sama, gap harganya itu tidak terlampau jauh gitu kan, tidak terlalu jauh. Kalau terlampau lama nanti misalkan hari ini kita sudah take profit di coin future, besok kita mau ke spot marketnya kan belum tentu besoknya harga sama seperti hari ini gitu loh. Jadi setelah kita take profit di coin future, kita langsung transfer ke spot market. Nah, sampainya di spot market, kita sell kembali Bitcoin kita ke dalam bentuk USDT. Karena kenapa? Karena posisi di sini nilai tukar kita juga sudah naik kan, nilai BTC dengan Bitcoinnya kan juga sudah naik gitu. Makanya harus dalam waktu yang sama. Di sini kita sudah melakukan take profit dua kali. Sampai di sini sudah selesai. Hanya seperti itu tahapannya teman-teman. Hanya sampai di situ proses atau prosedur atau mekanisme bagaimana kita mencapai double profit di dalam Binance Exchanger ini dengan satu kali pukul lah kita bilang, hanya dengan satu kali circle, satu kali gelombang aja, satu kali transaksi, bisa dikatakan demikian. Saya akan melihatkan beberapa bukti yang sudah saya lakukan. Oke, berikut bukti yang sudah saya lakukan. Ini contoh 1A. Ini pertama sekali saya buy BTC di spot market ya. Ini saya buy spot market, teman-teman di sini bisa lihat ya. Ini tanggal 12 bulan 10. Ini keterangan pertama. Ini saya buy kan 11267 ya, 11267. Ini yang pertama dulu 11267. Setelah saya buy Bitcoin di angka 11267 dengan size BTC-nya itu sekitar 0,084. Nah, 0,084 ini saya transfer dulu nih. Saya transfer ke coin future ya, coin M future. Nah, sampai di coin M future saya open posisi lagi nih, open long di 11280. Nah, 11280 saya pasang take profit atau target saya adalah di 11550. Oke. Nah, di 11550 ini ketika target saya sudah tereksekusi, di sini kan saya profit, tapi profit saya dalam bentuk BTC. Itulah bedanya tadi antara coin future dengan USDT future. Lihat aja namanya coin future, berarti dia orientasi profitnya dalam bentuk koin ya, tergantung koin apa yang kita trading kan. Maka di sini saya trading dalam bentuk BTC, maka saya profit dalam BTC sebesar 0,00436. Oke.
Di sini saya sudah profit kan. Nah, setelah saya profit dalam bentuk BTC, saya transfer kembali ke spot market, gitu kan. Saya transfer dia kembali ke dalam spot market. Di sini teman-teman bisa lihat, yang tadi awalnya posisi BTC saya sudah 0,84 posisi awal, posisi BTC akhir saya berada di 0,088 gitu kan. Ini nanti saya hitung manual. Nanti teman-teman bisa hitung manual. Totalnya adalah 0,88704. Nah, sekarang saya mau keluar kan? Saya mau keluar ke dalam USDT. Nah, kalau USDT awal saya tadi, kalau seandainya 0,084 ini dalam bentuk USDT-nya itu sekitar 950 dolar sekian-sekian. Nah, ketika saya sudah memperoleh 0,088 kemudian saya sell lagi harga saya yang lebih tinggi daripada posisi buy saya kan tadi awalnya 11267. Maka saya sell di 11528 kan. Ini 11528, 11529, maka posisi akhir dari USDT saya berada di 1022 sekian-sekian US. Oke. Ini dia. Ini yang sudah saya lakukan. Ada beberapa contoh. Ini pada materi ini saya hanya mengambil 3 sampel contoh. Ini ya. Ini contoh yang pertama. Oke, jadi ada 2 tahap. Yang pertama kita buy di spot market BTC USDT, lalu BTC-nya kita transfer ke coin future. Lalu di sini kita buy lagi, kita open long buy, setelah dia take profit kita transfer lagi. Oke, ini yang pertama. Oke, masuk yang ke contoh yang kedua. Sama. Demikian juga dengan contoh yang kedua ini, saya buy dulu BTC ya. Saya buy BTC di 11268, kemudian saya transfer dulu ya. Saya belum sell dulu. Sellnya setelah saya ambil profit dulu dari coin future gitu kan. Nah, setelah saya masuk ke dalam coin future, saya buy lagi BTC di 11320. Oke, 11320, saya TP di 11528, saya mendapatkan profit 0,035 sekian-sekian. Nah, setelah itu saya keluar itu semuanya ya teman-teman, bukan hanya profitnya aja gitu loh. Saya keluar semuanya, total saya sekali putar aja mainnya, keluar semua. Yang mana tadi BTC awal saya kan 0,09 sekian-sekian. Kemudian ketika saya sudah profit dan 1 kali dari sini, maka total BTC saya menjadi 0,93. Kemudian di sini kan saya mau take profit dalam bentuk USDT kan. Saya mau keluar nih ke USDT. Maka saya di sini pasang saya sell di 11495. Yang mana tadi kan saya buy-nya 11268. Oke, saya sell di 11495. Maka saya memperoleh BTC dalam jumlah 1079 US sekian-sekian. Ini kalau USDT awalnya itu kan 1021 dengan posisi BTC 0,09. Ketika saya sudah memperoleh BTC 0,933, kemudian posisi sell saya, posisi keluar saya dengan USDT adalah 11495, maka saya memperoleh total USDT di 1079 sekian-sekian dolar. Oke, paham ya teman-teman? Simple. Jadi sekali lagi putarannya itu demikian, tapi kita di awal itu sudah menganalisa dulu. Analisa kita harus bagus ya. Nah, kita harus mengetahui mayor trendnya kuat secara uptrend. Kalau teman-teman dari teknik analisanya juga belum bisa paham, sulit untuk masuk menentukan. Kalau teman-teman belum bisa masuk ke dalam technical analysis menentukan arah trend secara mayor trendnya, jadinya nanti teman-teman jadi bingung gitu kan, apakah mau buy atau mau sell, jadi bingung jadi ya. Makanya disitulah gunanya kenapa teman-teman harus masuk kelas trading. Saya membuka kelas trading VIP trading, itu tujuannya agar teman-teman bisa menentukan khususnya arah trend dulu secara mayor trend, apakah dia uptrend atau downtrend. Karena metode ini hanya berlaku untuk uptrend, maka posisi Bitcoin sedang uptrend, maka disitulah kita memanfaatkan metode ini untuk meraih double profit dengan sekali putaran. Oke ya teman-teman. Jadi intinya, saya anggap teman-teman itu sudah paham tentang technical analysis, bagaimana menentukan arah tren. Kalau belum paham juga, saya sudah menyediakan materi di video sebelumnya itu tentang di playlist ini teman-teman bisa lihat ya. Saya sudah pisahkan, sudah saya buat kategorinya biar teman-teman mudah nih. Puzzle of trading. Ini semua all about trading ya, semua tentang indikator-indikator trading itu kita sebut puzzle of trading. Jadi di sini teman-teman bisa melihat semua indikator-indikator yang ada di dalam trading seperti itu. Nah, ini contoh yang kedua ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh ketiga. Contoh yang ketiga juga demikian. Ya. Contoh yang ketiga ini posisi yang baru saja tadi saya
take profit ya. Ini posisi sekarang kan tanggal 28 bulan 10 ini ya. Awalnya saya buy dulu di 12.963. Nah, pada saat 12.963 ini kebetulan saya nggak langsung transfer ke Coin Feature ya teman-teman, karena ada kesibukan yang lain. Jadi saya hold dulu di spot market. Kemudian kan tiba-tiba harga Bitcoinnya turun. Nah, ini juga bisa menjadi suatu teknik baru kita. Daripada kita melakukan averaging ya di spot market, ini khusus yang uptrend ya untuk posisi buy. Daripada kita melakukan averaging di spot market, ada baiknya dengan menggunakan cara seperti ini. Artinya kita buy dulu ya, kita buy dulu di spot market ya. Contoh ya 11.963. Kemudian harga akan turun ke 12.842. Maka saya cepat-cepat masuk ke ke Coin Feature ya. Saya masuk ke Coin Feature ketika saya melihat harga 12.842, langsung saya open posisi buy lagi di sini. Saya open long buy ya. Setelah saya open long buy, kemudian di sini saya nggak banyak, di sini hanya 0,1 itu saya masuk. Kemudian saya pasang take profit di 13.097, saya keluar di sini, saya memperoleh profit 0,0181, kemudian saya keluar. Nah, posisi BTC awal kan saya 0,477 ya. Itu USD-nya berarti sekitar 618. Kemudian ketika saya take profit satu kali dari Coin Feature, saya keluar ke spot market, saya memperoleh BTC akhir saya itu di posisi 0,49419. Kemudian saya mau sell kan ketika harga di sini sudah terlampau tinggi, sudah di 13.746. Saya taking profit dulu, saya ambil profit dulu ya. Saya keluar dengan 0,49 BTC ini di harga 13.746, maka saya memperoleh USDT akhir saya itu berada di 679 sekian dolar. Simpel teman-teman, hanya sekali putar kita bisa memperoleh dua kali lipat atau double profit ya. Profit yang pertama kita peroleh dari Coin Feature, profit yang kedua kita peroleh dari spot market, seperti itu. Oke, paham ya teman-teman? Kalau belum paham, ulangin lagi, coba dipraktekkan sendiri. Sekarang kita coba mau masuk ke aplikasinya langsung ya. Di sini teman-teman perlu lihat, ini di derivatif ini market future ya, market dua arah. Di sini ada USDT future, ada Coin Feature. Kita pilihnya tuh yang ini ya. Kita pilihnya Coin Feature. Ini kita open YouTube dulu. Nah, adapun spot market itu posisinya tuh di sini, di advance teman-teman pilih ya. Oke, kita klik dulu. Jadi posisi yang sebelah kiri ini adalah spot market ya. Posisi yang kanan ini adalah future market ya, Coin Feature. Oke, misalkan tadi kita anggaplah kita sudah buy BTC gitu kan. Contoh ini lagi koreksi. Ini teman-teman bisa masuk nih. Ya, misalkan di sini kita sudah masuk ya. Misalkan kita sudah open buy BTC di spot market ya, ini spot market. Kemudian kita tinggal transfer aja dari spot market ini ke Coin Feature ya, Coin Feature ini Coin Feature. Cara transfernya seperti apa ya? Kita tinggal pilih aja menu transfer. Menu transfer itu kita cari dulu di sini, di menu transfernya di coin di future-nya teman-teman. Ini ada menu transfer. Kalau di spot dia ada nggak ya menu transfer? Sepertinya nggak ada di sini kan. Nah, maka kita ambilnya di sini. Kita klik transfer. Nah, waktu posisi ini kan kita sudah lihat nih ya, teman-teman kan udah lihat nih, spot wallet, from spot wallet to Coin Feature gitu kan. Nah, di teman-teman pilih koinnya, karena kita main buy tadi BTC, kita pilih BTC. Karena di Coin Feature nggak ada yang namanya USDT. Kalau USDT ya di USDT Feature gitu. Di Coin Feature ya hanya koin saja gitu kan. Ini lihat. Oke. Nah, ini saya buyback lagi tadi udah masuk ya. Ini sudah ke trigger. Nah, kita masukin nih 100% kan total misalkan. Nah, ini kita confirm. Makanya yang tadinya ada di sini ini akan berpindah kemari. Seperti itu. Nah, sampainya di sini juga teman-teman perlu perhatikan karena ada beberapa opsi di Coin Feature ini. Di sini teman-teman bisa lihat ya opsi-opsinya ini. Ini klik panah ini. Nah, teman-teman di sini perhatikan. Ini kalau kita lihat
BTC ya kan, dia ada beberapa nih, BTC USD quarterly dan BTC USD perpetual ya kan. Artinya apa perbedaan antara quarterly ini dengan perpetual ini? Kalau quarterly ini dia berarti kuartal gitu kan, per 3 bulan. Artinya dia mempunyai batasan waktu ya. Dia mempunyai batasan waktu untuk seberapa lama kita nge-hold posisi. Jadi ini bukan pilihan kita. Kita hanya pilih yang BTC USD perpetual. Perpetual ini ya artinya kan abadi gitu ya. Artinya dia tidak mempunyai batasan waktu untuk meng-hold posisi kita. Oke, misal kita klik di sini BTC USD perpetual. Oke, kita klik deh. Oke. Nah, di sini tinggal kita masukkan berapa yang ingin kita transaksikan, size kita kan. Teman-teman harus lihat ya. Teman-teman ini kan open close, ini saya anggap teman-teman udah paham. Juga ini video sebelumnya sudah ada. Misal kita mau di harga berapa? Misalkan 13.550 gitu kan. Kita mau pasang 13.550, kita mau pasang di size-nya misalkan 0,1 BTC ya, 0,1 BTC. Ya udah, ini tinggal kita klik open long gitu kan. Nah, 13.50 open long. Nah, kalau seandainya ini nanti ke trigger ya, tinggal kita tentukan profit kita nanti mau di berapa. Nah, nanti kalau setelah kita profit di sini, langsung kita transfer kembali ke spot market. Cara transfernya ya gimana? Ya gampang aja gitu kan. Ya, cara transfernya kita tinggal klik aja lagi yang ini. Nih, kita klik transfer, tinggal kita rubah arahnya. Ini panah tengah ini kita rubah. Jadi from coin future to spot wallet. Baru kita masukin semuanya. Itu baru kita klik confirm. Nanti dia berubah ke posisi ini kita klik confirm ya contohnya. Ini dia akan masuk kemari. Nah, ini kan nampak total masuk, total BTC nya. Oke teman-teman, demikian dulu ya video singkat saya kali ini. Semoga inovasi terbaru saya dalam menemukan trik-trik di dalam trading di platform Binance Exchanger ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian, khususnya teman-teman komunitas Crypto Hunter Indonesia ya. Jadi sangat terus stay tune di channel saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Jangan lupa untuk bergabung di channel Telegram kita Crypto Hunter Indonesia ya. Jika teman-teman belum memiliki akun di Binance Exchanger, silahkan klik link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Buat akun melalui link tersebut, buat akun di Binance, karena Binance ini merupakan pintu gerbang kita ke global gitu ya, dalam hal apapun. Ini tidak hanya masalah trading saja, karena berbicara cryptocurrency tidak hanya berbicara trading. Berbicara cryptocurrency lebih daripada itu, kita berbicara teknologi. Oke teman-teman, sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you next time and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.